Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian yang menonton video ini. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi dari proses manufaktur. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Jasur, NPM saya 19013. Nama saya Devani Nendi Ardila Cantika, NPM 190 320 115. Nama saya Yupia Dwinur Ariska, NPM 19 032 010026. Nama saya Zaya Satria, NPM 19 032 010030. Ya, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Erlangga, NPM-nya 19 032 010036. Nah, jangan lupa buat kalian semua sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Langsung saja kita ke materi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian mesin kempa. Mesin kempa adalah mesin yang dipakai untuk memproduksi barang-barang sheet metal menggunakan satu atau beberapa press disk dengan meletakkan sheet metal di antara upper disk dan lower disk. Kempa mempunyai kemampuan berproduksi cepat karena waktu operasi hanyalah kebutuhan untuk satu langkah penumbuk ditambah waktu yang diperlukan untuk mengisi stok. Berikut adalah gambar mesin kempa press. Next. Di sini ada jenis kempa. Jenis kempa di sini dibagi menjadi 5, yaitu sumber tenaga, penumbuk, desain rangka, pengenaan tenaga, dan kegunaannya. Sumber tenaga contohnya manual tenaga, yaitu mekanis uap hidrolik. Berdasarkan penumbuk contohnya kerja tunggal vertikal, kerja tunggal ganda, 4 luncuran, konfigurasi penumbuk khusus. Berdasarkan desain rangka contohnya bangku dapat dicondongkan, celah, busur, sisi lurus, trompet, pilar. Berdasarkan pengenaan tenaga contohnya engkol, nok, eksentrik, skrup, daya, batang gigi, dan pinyon, engkol ruas, hidrolik, togel, pneumatik. Berdasarkan kegunaannya contohnya potong bujur sangkar, potong lingkaran, rem, pons, ekstrusi, kampuh, meluruskan, mendesak, menstempel, mengubah, menggigit, memulurkan, turet, dan tempa. Next, berikut ini adalah macam-macam kempa. Macam-macam kempa, yang pertama kempa condong. Rangka kempa ini dapat dicondongkan untuk mempermudah pengeluaran benda kerja. Yang kedua, kempa celah. Rangka kempa ini mempunyai jarak yang sempurna di seputar cetakan, digunakan untuk benda yang panjang dan lebar. Yang ketiga, kempa busur. Rangka kempa ini khas, poros engkolnya kecil dibandingkan dengan luas dari peluncur dan landasannya. Biasanya digunakan untuk cetak lubang, tekuk, dan pangkas. Yang keempat, kempa sisi lurus. Kempa sisi lurus lebih kuat karena gaya yang besar diambil dalam arah vertikal oleh rangka sisi yang terjal. Yang kelima, kempa trompet. Kempa ini pada dasarnya digunakan pada objek silindris termasuk membuat kampuh, tepi flange, pons, keling, dan cetak timbul. Yang keenam, kempa engsel ruas. Kempa ini adalah didesain untuk keperluan penstempelan, penempatan ukuran, cetak timbul, dan dilengkapi dengan mekanisme engles ruas untuk menggerakkan peluncur. Yang ketujuh, rem kempa. Rem kempa digunakan untuk rem pembentukan kampuh, cetak timbul, trim, dan pons logam lembaran berukuran ringan. Kempa semacam ini dapat menampung logam selebar. Yang ke-8, kempa turet. Kempa ini disesuaikan untuk memproduksi suku cadang logam lembaran yang mempunyai berbagai pola lubang dan berbagai macam ukuran. Yang I, kempa hidrolis. Kempa ini khususnya disesuaikan untuk operasi penarikan dalam karena gerakannya yang lambat dan seragam. Lalu yang ke-10, yang J, kempa transfer. Kempa ini adalah sepenuhnya otomatis, mampu melaksanakan operasi berurutan secara serempak. Lalu yang K, pemotongan bujur sangkar. Mesin ini digunakan untuk memotong lembaran baja dan dibuat dalam semua ukuran manual maupun dioperasikan tenaga. Yang keempat, yang berikutnya itu 4 peluncur, yang dimana mesin pada dasarnya memiliki 4 peluncur yang digerakkan tenaga dan diletakkan terpisah 90 derajat yang dikendalikan secara terpisah oleh nok untuk bergerak dengan cepat melalui sebuah lingkaran. Nah, di sini ada gambar dari masing-masing kempa tadi. Ada kempa condong, kempa celah, kempa busur, kempa sisi lurus, kempa trompet, engsel ruas, kempa turet, hidrolik, transfer. Nah, di situ juga ada 4 peluncur. Next.
sini saya akan menjelaskan mekanisme penggerak. Mekanisme penggerak yaitu penggerak yang paling banyak digunakan adalah empol tunggal yang memberikan gerakan peluncur mendekati gerak harmonis sederhana. Penggerak hidrolik digunakan dalam banyak kempa untuk berbagai pengerjaan yang luas. Mekanisme togel terutama digunakan untuk menahan benda pada operasi penarikan, dibuat dalam berbagai desain. Mekanisme lainnya adalah mekanisme penghantar atau feeder, adalah pengantar roll ganda yang menggunakan stok gulungan dan kumparan potongan sisa. Stasiun piringan adalah metode ini desain untuk menjaga bagian-bagian tunggal yang telah dicetak lubang sebelumnya atau dibentuk dalam kempa lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan operasi kempa dan perkakas, metode operasi, serta cetakan khusus proses pembentukan. Operasi kempa dan perkakas adalah ada 4, menggunting, membengkok, menarik, dan mendesak. Metode operasi ada 6, sederhana, gabungan, progresif, transfer, hidrolis, dan karet. Untuk cetakan gabungan mengkombinasikan 2 operasi atau lebih dari satu stasiun. Nah, di sini stok kita diantarkan kepada cetakan 2 lubang di pons dan potongannya dicetak lubang pada setiap langkah penumbuk. Pemrosesan bantal karet. Di bawah tekanan, bantal karet mengalir di sekitar blok model atau pons dan benda kerja di pons atau dibentuk. Keuntungan dari metode ini adalah perkakas yang lebih murah untuk produksi jangka pendek. Lalu cetakan penggaris baja. Cetakan penggaris baja adalah mirip dengan pembakar kue, yang dimana digunakan dalam mencetak lubang stok logam lembaran. Selanjutnya, elemen dasar mesin perkakas. Di sini ada 6 gambar. Ada bangku bubut, mesin pengebor horizontal, mesin ketam, mesin serut, dan mesin hot press horizontal. Di sini saya menjelaskan struktur mesin perkakas. Mesin perkakas pembubut pahat mata tunggal adalah yang paling mudah dibayangkan. Bangku bubut dan mesin pengebor adalah pembalikan kinematis yang menggunakan perkakas mata tunggal. Nah, dalam gambar A, benda kerja terlihat berputar dalam peti bangku bubut, tetapi perkakas pemotong diam. Dalam mesin pengebor, gambar B, perkakasnya berputar, sedangkan benda kerjanya diam. Gambar C dan D menunjukkan bahwa ukuran benda kerja adalah suatu faktor dalam desain struktur mesin. Benda kerja yang lebih kecil lebih efisien untuk dikerjakan dengan mesin pengetam daripada dengan mesin serut. Gambar E, kebalikan kinematis dari mesin press standar adalah mesin pengebor, pengundri, dan pengepres horizontal. Selanjutnya, ini adalah elemen dasar dalam mesin gerindra jenis bangku. Gerindra silinder mengambil gerakan dari mesin jenis bubut dan pengebor kecuali untuk menggantikan perkakas berputar atau roda giginya untuk perkakas mata tunggal. Benda dan perkakas pemotong berputar dalam gerinda seperti diperhatikan pada gambar di atas. Selanjutnya ada rangka mesin. Rangka mesin adalah dicor dari besi kelabu atau baja. Nah, di sini saya akan memberitahukan kelebihan dari rangka mesin modern. Yang pertama, penghematan berat dapat sebesar 25%. Kedua, perbaikan relatif lebih murah pada rangka yang rusak. Yang C, berbagai jenis baja mungkin digunakan dalam rangka yang sama tergantung pada karakteristik dari anggota masing-masing. Yang keempat, perubahan desain lebih murah karena tidak ada penanaman modal pada pola dari inti. Yang kelima, kesalahan dari permesinan atau desain lebih mudah untuk dikoreksi. Yang terakhir yaitu benda kerja dapat diletakkan relatif terhadap tegangan yang ditimbulkan sehingga getaran dan defleksi dapat mudah dikendalikan. Kerugian dari rangka yang dibangun adalah besi core menyerap getaran lebih baik, bahan coran adalah homogen sehingga reaksi kimia dapat diabaikan. Proses pengecoran mungkin lebih sesuai untuk kecepatan produksi tinggi. Dan yang keempat, rangka untuk mesin tugas berat mungkin harus sangat berat untuk menyerap beban. Selanjutnya, elemen dasar akan disampaikan oleh teman saya Devani Nendi. Devani Nendi, dipersilakan. Jenis mandril. Yang ketiga, plat muka. Pada plat muka ini, benda kerja dapat dipegangkan kepada plat muka dengan penjepit. Yang keempat, pencekam. Pencekam ini untuk memegang bagian yang besar. Next. Yang kelima ada leher. Pada gambar atas itu gambar pada leher dari jenis didorong keluar, dan yang kedua leher yang ditarik ke dalam. Pada leher ini digunakan untuk bahan stok batangan. Yang ketujuh ada cetak T dan calok. Cetak T itu digunakan untuk memberi kemampuan memegang dan menjepit bagian yang akan dimesin. Selanjutnya ada arbor. Di sini terdapat gambar arbor jenis sumbat mengembang. Arbor ini digunakan untuk
memegang stok potongan pendek yang di dalamnya memiliki lubang tepat di mesin sebelumnya. Dan yang terakhir ada pencakap magnetis. Next. Selanjutnya, metode penanganan benda kerja. Metode yang umum untuk penanganan atau handling sebuah benda kerja adalah dengan tangan atau manual. Kalau massanya itu kurang dari 10 sampai 25 kg atau dengan kran atau conveyor kalau lebih berat. Dan untuk produksi massal, maka pemuat mekanis mempunyai keuntungan ekonomis daripada pemuatan dengan tangan. Dan ada metode pengendalian mesin. Hanya sedikit mesin produksi yang dikendalikan keseluruhannya dengan tangan, meskipun mesin serbaguna biasanya demikian. Nah, mesin yang menggunakan gerakan knock adalah semi otomatis, yaitu bahwa setelah dimuat dan di start, setiap operasi yang berurutan dalam daur baru mulai kalau operasi yang terdahulu telah selesai. Dan penggerak hidrolis dan pengendalian hidrolis digunakan terutama kalau mesin mempunyai anggota ulak-alik pada mesin kempa dan pada kasus yang sulit untuk mempertahankan kecepatan konstan dengan cara yang mekanis. Next. Selanjutnya adalah bab pengendalian numeris. Pada pengendalian numeris ini, pusat permesinan ini mengerjakan pemfrisan, penggurdian, pengeboran, pengerjaan tepi, pentitikan, dan pengobaran lawan. Nah, pada urutan operasional pengendalian numeris ada dua cara, yaitu yang pertama secara manual dan dengan komputer. Pemrograman dilakukan secara manual, instruksi mesin dibuat dalam bentuk manuskrip program. Manuskrip ini memberikan instruksi untuk alat potong dan benda kerjanya. Dan pada pemrograman dengan bantuan komputer, di mana komputer akan melakukan perhitungan dan menerjemahkan instruksi ringkas ke dalam instruksi yang lebih detail dan bahasa kode untuk pita. Next. Jenis kendali pengendalian numeris ada dua. Kendali bisa berupa lingkar atau loop terbuka atau tertutup. Kendali lingkar terbuka didefinisikan sebagai sebuah sistem di mana output atau variabel sistem lainnya tidak mempunyai efek atau feedback terhadap inputnya. Dan yang kedua ada sistem kendali loop tertutup untuk kendali pada sumbu lubang. Next. Koordinat tegak lurus. Koordinat tegak lurus kendali numeris menggunakan koordinat tegak lurus atau kartesian untuk menentukan sebuah titik dalam ruangan. Konstruksi mesin perkakas didasarkan pada 2 atau 3 sumbu tegak lurus dari gerakan dan sumbu putaran. Ada 4 prinsip kendali numeris. Yang pertama, mesin bubut turret vertikal atau fris pengebor vertikal. Yang kedua, kempa pons turret. Yang ketiga, mesin las. Dan yang keempat, pembengkok tabung kanan. Next. Metode penempatan oleh mesin pelubang. Yang pertama, pemrograman dari titik ke titik. Metode titik ke titik atau penempatan dilakukan oleh mesin pelubang, las titik, atau mesin gurdi. Metode ini digunakan secara luas pada mesin yang bisa bergerak hanya ke satu arah. Metode titik ke titik melakukan pengaturan penempatan spindle atau benda kerja pada posisi relatif spesifik dan pahat beroperasi dengan instruksi pita atau dengan tangan. Nah, gambar tersebut adalah jalur pemotong hasil potongan mesin fris. Apabila sebuah permukaan tidak sejajar dengan salah satu sumbu mesin, maka biasanya tidak dapat diperoleh permukaan yang halus seperti gambar yang tertera. Pasti terjadi puncak-puncak yang harus didatarkan pada operasi terakhirnya. Next. Konsep numeris lanjut. Next. Konsep numeris lanjut ada dua. Yang pertama, direct numerical control atau DNC, yaitu salah atau lebih mesin
Salah satu atau lebih mesin disambungkan dengan sebuah komputer untuk menerima perintah langsung atau data langsung, sehingga tidak diperlukan lagi pita berlubang. Dan yang kedua, komputer numerical control atau CNC, kendali numeris dengan komputer menggunakan program yang tersimpan pada mini komputer untuk melakukan fungsi kendali numeris sesuai program kontrol atau perintah yang ada di memori komputer. Next. Di sini terdapat keuntungan juga kerugian mesin kendali numeris. Keuntungan mesin kendali numeris yang pertama, biaya perkakas pengurangan karena jumlah yang optimum dari kecepatan dan hantaran untuk perkakas pemotong. Yang kedua, biasanya terdapat penurunan dalam waktu pasang dan waktu permesinan. Yang ketiga, komponen yang rumit dapat di mesin semudah komponen yang sederhana. Yang keempat, biaya pengawasan biasanya dikurangi. Yang kelima, programnya dapat diubah untuk memungkinkan modifikasi permesinan. Dan kerugian mesin kendali numeris yang pertama, biaya modal untuk membeli mesin tinggi dan kadang-kadang penghematannya itu perlu menanamkan modal. Yang kedua, terdapat kehilangan fleksibilitas mesin kalau pita atau kendali tidak berfungsi. Yang ketiga, sistem kendali mahal. Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan tinggi disebabkan oleh kecanggihan sistem kendalinya. Sekian dari saya. Selanjutnya, bab memotong logam akan dijelaskan oleh Yupia. Terima kasih untuk Devani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memotong logam. Next. Di dalam pemotongan logam terdapat perkakas pemotong logam. Untuk mengukur gaya-gaya yang bekerja pada perkakas digunakan alat yang disebut dinamometer. Jenis dinamometer yang sering digunakan adalah jenis dinamometer elektronik. Gaya-gaya yang biasa bekerja pada perkakas potong yang bisa diukur oleh dinamometer yaitu gaya potong, tangensial, dan radial. Bentuk dari sudut pahat yaitu pada gambar tersebut. Selanjutnya, next. Selanjutnya, pada bahan pahat terdapat baja karbon tinggi, baja kecepatan tinggi, paduan cor bukan besi, karbida, intan, dan keramik. Selanjutnya, bentuk serpihan dan penimbulnya. Yang pertama yaitu jenis pertama, serpihan jenis ini didapatkan dalam memesin bahan rapuh seperti besi cor dan perunggu. Untuk jenis yang kedua yaitu serpihan jenis ini timbul pada kecepatan potong tinggi dan agak sering kalau pemotongannya dilakukan dengan pahat karbida. Untuk jenis yang ketiga yaitu ciri serpihan yang dimensi dan bahan ulet yang mempunyai angka gesekan tinggi. Next, selanjutnya ada pengendalian serpihan. Cara pengendalian serpihan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggerinda muka pahat sepanjang tepi pemotongan berupa dataran kecil sampai kedalaman 0,38 mm sampai dengan 0,76 mm. Yang kedua yaitu menggerinda alur kecil sekitar 0,8 mm di belakang tepi pemotongan. Yang ketiga yaitu pematerian atau penyekrupan plat muka karbida tipis. Yang keempat yaitu pemilihan yang sesuai dari sudut pahat. Untuk yang selanjutnya yaitu pendinginan atau coolant. Pendinginan atau coolant berfungsi yang pertama yaitu mengurangi gesekan antara serpihan, pahat, benda kerja. Yang kedua yaitu mengurangi suhu pahat dan benda kerja. Yang ketiga yaitu mencuci bersih serpihan. Yang keempat adalah memperbaiki penyelesaian permukaan. Next. Di dalam pemotongan logam juga ada penggunaan media pendinginan
yang berbeda-beda, tergantung dari jenis bahan di mesin dan jenis operasi yang dilakukan. Seperti yang pertama yaitu besi cor, digunakan media pendingin udara tekan, minyak cair atau dikerjakan kering. Yang kedua yaitu aluminium, digunakan pelumas, kerosin, minyak cair atau air soda. Yang ketiga yaitu besi mampu tempa, digunakan minyak larut atau dikerjakan kering. Yang keempat yaitu kuningan, dikerjakan kering, minyak parafin atau campuran minyak lemak binatang. Yang kelima yaitu baja, yang digunakan yaitu minyak larut air, minyak tersulfurisasi atau minyak mineral, dan yang terakhir adalah besi tempa, yang di dalamnya terdapat minyak lemak binatang atau minyak larut air. Next. Di dalam pemotongan logam juga ada umur pahat. Umur pahat sendiri adalah ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong dengan memuaskan. Di dalam umur pahat juga terjadi kerusakan pahat, bisa terjadi oleh hal-hal berikut ini, yaitu penggerindaan yang tidak tepat atas sudut pahat, dan kehilangan kekerasan pahat yang disebabkan oleh pemanasan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu pematahan atau penyerpihan tepi pahat yang disebabkan oleh pengambilan pemotongan terlalu berat atau karena sudut potong terlalu kecil. Dan yang selanjutnya adalah aus alamiah dan pengamplasan. Dan yang terakhir adalah pahat retak karena beban berat. Yang terakhir adalah kecepatan potong dan hantaran. Hantaran atau feed menunjukkan kecepatan dari pahat pemotong atau roda gerinda maju sepanjang atau ke dalam permukaan benda kerja. Untuk mesin benda kerja yang berputar, hantaran dinyatakan dalam milimeter per putaran. Kecepatan pemotongan dirumuskan dengan rumus CS sama dengan Pi dN per 1000, dengan CS yaitu kecepatan potong, D diameter, dan N kecepatan putar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jaiza. Silahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu mesin bubut. Apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk kepentingan yang lain seperti pembuatan kenop, memotong kulit, atau membubut tirus. Mesin bubut dinyatakan dalam diameter benda kerja yang dapat diputar dengan diameter 400 mm. Prinsip kerja mesin bubut ialah benda yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat yang digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Kemudian bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap yang terletak di sebelah kiri yang digunakan untuk memutarkan benda kerja. Kemudian yang kedua ada apron. Apron ini merupakan bagian dari kerta luncur yang menjulur di bagian depan dari pembubut. Kemudian ada sekrup pengarah. Sekrup pengarah ini merupakan poros panjang yang diulir dengan baik. Yang keempat ada ulir pengarah yang digunakan untuk memotong ulir. Yang kelima ada batang hantaran yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari kotak pengubah cepat untuk menggerakkan mekanisme apron. Yang keenam ada tuas pengubah kecepatan yang digunakan untuk mengatur kecepatan. Kemudian apa saja jenis-jenis dari mesin bubut? Yang pertama itu ada pembubut kecepatan yang digunakan untuk pengerjaan kayu, pemusingan logam, dan pemolesan. Kemudian ada pembubut mesin yang digunakan untuk penggerak puli kerucut bertingkat, penggerak roda gigi tangan, penggerak kecepatan vertikal. Yang ketiga ada pembubut bangku. Kemudian selanjutnya ada pembubut ruang perkakas. Kemudian pembubut kegunaan khusus yang digunakan untuk pembubutan silindris dan pengerjaan tepi. Kemudian ada pembubut turret yang terdiri dari pembubut turret horizontal dan pembubut turret vertikal. Kemudian ada pembubut otomatis. Kemudian ada mesin ulir otomatis yang terdiri dari mesin ulir otomatis spindle tunggal dan mesin ulir otomatis spindle banyak. Dan yang terakhir ada fris pengebor vertikal.
Kemudian saya akan jelaskan bab selanjutnya mengenai mesin pemurdi dan pengeboran. Apa itu mesin pemurdi? Mesin pemurdi adalah suatu mesin yang pengerjaannya dengan cara membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah gurdi berputar kepadanya. Hal yang sama dapat dicapai dengan memegang pemurdi stasioner dan memutar benda kerja. Bagian-bagian dari mesin gurdi terdiri dari base atau dudukan, kemudian ada kolom atau tiang, kemudian ada table atau meja, table frame, drill charge atau motherboard, spindle head, dan drill bit handle. Kemudian apa saja pengelompokan dari mesin gurdi? Jadi, mesin gurdi itu dikelompokkan berdasarkan konstruksinya. Mesin pemurdi bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemurdi mampu jinjing. Yang kedua ada mesin pemurdi peka yang terdiri dari pasangan bangku dan pasangan lantai. Kemudian ada mesin pemurdi tegak yang terdiri dari tugas ringan maupun tugas berat. Selanjutnya ada mesin pemurdi gang, mesin pemurdi radial, mesin pemurdi turret, mesin pemurdi spindle jamak yang terdiri dari unit tunggal dan jenis jalan. Kemudian ada mesin pemurdi produksi otomatis yang terdiri dari meja pengarah dan jenis perpindahan, dan mesin pemurdi lubang sarang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gurdi? Gurdi adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa tepi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan gurdi. Galur ini bisa berupa lurus atau helix yang disediakan untuk memungkinkan lewatnya sepihan dan fluida pemotongan. Kemudian, apa itu mata gurdi? Pada gurdi terdapat tepi pahat pada ujung yang menghubungkan kedua pemotong. Tepi pahat ini tidak memotong secara efisien karena penggaruk negatif besar yang tidak hanya di titik pusat tetapi juga di sepanjang tepi pahat. Untuk memperbaiki efisiensi penggurdian dan pengurangan desakan, maka dibuatlah suatu mata penggurdi yang memusat sendiri yang memiliki tepi spiral seperti diperlihatkan pada gambar yang ada di buku, yang memiliki aksi pemotongan yang jauh lebih baik. Dan ini merupakan gambar dari mata gurdi. Gambar yang paling atas itu merupakan lubang minyak penggurdi tangkai virus. Kemudian penggurdi untuk plastik cor. Gambar yang ketiga penggurdi bergalur 4. Gambar yang keempat ada penggurdi bergalur 3. Gambar yang kelima ada penggurdi helix tinggi untuk aluminium. Dan gambar yang keenam ada penggurdi puntir tangkai lurus untuk baja lunak. Kemudian apa itu pengeboran dan reaming? Mesin pengeboran adalah suatu mesin yang digunakan untuk memperbesar lubang yang telah digurdi atau diberi inti. Pada prinsipnya merupakan suatu operasi penempatan sebuah lubang yang telah digurdi sebelumnya dengan bahan jenis mesin bubut mata tunggal. Sedangkan meluaskan lubang atau reaming adalah memperbesar lubang yang telah dimesin sampai ke ukurannya sesuai dengan penyelesaian halus. Peluas lubang adalah sebuah pahat teliti dan tidak dirancang untuk membuat lubang banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava Erlangga. Selanjutnya adalah fluida pendingin. Fluida pendingin adalah memperbaiki aksi pemotongan antara penggurdi dengan benda kerja dan memudahkan pengeluaran serpihan serta mendinginkan benda kerja dan pahat. Beberapa logam dengan media pendingin yang dianjurkan adalah yang pertama aluminium. Aluminium ini media pendingin yang dianjurkan adalah campuran minyak mineral dan juga lemak hewan. Untuk kuningan, media pendinginnya adalah kering, campuran minyak mineral dan juga lemak hewan. Untuk perunggu, media pendinginnya adalah media kering dan juga minyak cair. Untuk besi cor, media pendinginnya adalah kering dan semburan udara. Untuk tembaga, media pendinginnya adalah minyak cair, campuran minyak mineral dan juga lemak hewan. Untuk magnesium, media pendinginnya adalah media kering dan juga minyak mineral. Untuk besi mampu tempah, media pendinginnya adalah minyak cair. Untuk baja, media pendinginnya adalah minyak cair dan juga minyak tersulfurisasi. Dan terakhir adalah baja perkakas yang media pendinginnya adalah lemak hewan dan juga minyak cair.
Selanjutnya adalah mesin freeze. Mesin freeze adalah sebuah mesin yang memiliki prinsip kerja di mana pisau freeze bergerak berputar, sedangkan benda kerja terpasang pada meja dalam keadaan bergerak mendatar, tegak, maupun berputar dengan lambat. Nah, mesin freeze ini memiliki beberapa jenis mesin, yaitu pertama, mesin freeze vertikal, di mana letak sumbu utama spindle tegak lurus dengan meja mesin, dan yang kedua adalah mesin freeze horizontal, di mana letak sumbu utama spindle sejajar dengan meja mesin, dan yang ketiga adalah mesin freeze universal, di mana letak sumbu utama spindle sejajar dengan meja mesin. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi jenis-jenis mesin freeze yang tidak cukup jika disebutkan di sini. Selanjutnya adalah perlengkapan pada mesin freeze. Yang pertama adalah cak yang terdiri dari ragum berputar, ragum universal, dan rotary table. Nah, ragum ini berfungsi untuk mencekam benda kerja agar benda kerja saat dilakukan proses pemotongan tidak bergerak atau bergeser sehingga hasil pemotongannya akan lebih baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang kedua adalah dividing head. Dividing head ini berfungsi untuk membagi sudut benda kerja yang akan di-freeze sehingga menghasilkan pembagian yang sama. Yang ketiga adalah tailstop yang berguna untuk menahan benda kerja yang akan di-freeze bila benda kerja dipasang di antara dua senter. Yang keempat adalah arbor yang berfungsi sebagai tempat kedudukan pisau freeze. Yang kelima adalah adaptor yang berfungsi sebagai alat penjepit pisau freeze yang bertangkai tirus. Yang terakhir adalah milling cutter yang berfungsi untuk alat pemakanan atau alat pemotong yang terdiri dari plane milling cutter, side milling cutter, dan juga end milling cutter. Nah, selanjutnya adalah macam-macam saklar pada mesin freeze. Yang pertama adalah saklar utama yang berfungsi untuk menghubungkan tenaga listrik ke semua rangkaian pada mesin freeze. Yang kedua adalah saklar tambahan yang berfungsi untuk mengatur arah putaran serta kecepatan mesin. Yang ketiga adalah saklar motor pendingin yang digunakan apabila saat pemotongan diperlukan pendingin secara kontinu. Nah, mesin freeze dapat diatur putarannya dengan cara dilakukan memindahkan sabuk pada posisi yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah perhitungan penyayatan. Perhitungan penyayatan dapat dihitung dari hasil perkalian antara tebal penyayatan, jumlah gigi, dan jumlah putaran tiap menit dengan rumus P sama dengan TP dikali Z dikali N, di mana P adalah penyayatan dan TP adalah tebal penyayatan, Z adalah jumlah gigi pisau freeze, dan N adalah jumlah putaran tiap menit. Dan selanjutnya adalah bagaimana untuk perhitungan putaran mesin. Putaran mesin ditentukan oleh bahan benda kerja, kecepatan potong, dan diameter pisau freeze, di mana rumusnya adalah N sama dengan VC dibagi Pi dikali D, di mana N adalah putaran dalam RPM, dan VC adalah kecepatan potong dalam meter per menit, dan Pi adalah 3,14 atau 22/7, dan D adalah diameter pisau freeze. Selanjutnya adalah bagaimana langkah kerja pada proses penggunaan mesin freeze. Nah, langkah kerjanya yaitu yang pertama, menyetel ragum pada mesin. Yang kedua, memasang benda kerja. Yang ketiga, memasang pisau freeze. Yang keempat, setting benda kerja. Yang kelima, pelaksanaan pengefreezan. Nah, pada saat proses pengerjaan menggunakan mesin freeze ini, diusahakan tetap menggunakan APD yang dianjurkan agar mengurangi atau menghindari kecelakaan pada saat proses pemotongan menggunakan mesin freeze. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih.